Melanjutkan cerita sebelumnya, ketika Chosang membuat keributan di kantin dengan menghajar duo kembar, dari kejauhan seorang pria misterius melihat aksinya dan mengatakan kalau ini sungguh menarik. Sepulang sekolah Yongjin menanyakan apakah Chosang akan mengikuti pertarungan DVC karena sepertinya ia telah mempersiapkannya dengan menghajar semua pembuli yang ada di sekolah ini, namun Chosang malah menjawab kalau ia sama sekali tak tertarik dengan permainan para bangsawan itu. Chosang bilang kalau ia hanya kesal melihat para pembuli itu yang terus mengganggu ketenangannya sehingga ia menghajar mereka semua. Mendengar itu Yongjin dengan ekspresi terkejut ia mengatakan aku tak menyangka kau membuat keributan besar seperti ini dan bahkan menantang keluarga Cheolmin yang sangat terkenal hanya karena kau merasa terganggu. Yongjin kemudian bilang kalau kemampuan Chosang sangat luar biasa dan menanyakan apakah Chosang mempelajari bela diri hanya sebagai hobi, dengan wajah seperti sedang menyembunyikan sesuatu Chosang menjawabnya kalau itu benar aku hanya senang berlatih bela diri. Di waktu yang bersamaan pria misterius yang ada di kantin tiba-tiba saja datang dan menyuruh mereka berhenti. Melihat pria itu Yongjin menjadi ketakutan dan bergumam kalau dia adalah anak kelas 2 bernama Kyung Tae. Dia belum memiliki kalung anjing namun dia adalah salah satu orang kuat yang ada di sekolah. Kyung Tae mengatakan kalau dia ada urusan penting dengan bocah sinting yang telah menantang Cheolmin. Ketika Chosang berbalik dan melihat Kyung Tae ia menjadi terkejut dan mencoba menghindarinya. Chosang bergumam mengapa orang ini berada di sekolah ini. Chosang kemudian menutup wajahnya dan mengatakan kalau Kyung Tae salah orang. Yongjin yang melihat tingkah Chosang yang sangat aneh ia bergumam dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi kepada Chosang yang tukang pukul ini biasanya ia langsung memulai perkelahian. Kyung Tae kemudian menghampiri Chosang dan mengatakan kalau ia datang ke sini bukan untuk berkelahi, namun lagi-lagi Chosang mengatakan kalau Kyung Tae salah orang. Yongjin kemudian mulai membujuk Chosang sambil menyebut namanya. Mendengar nama Chosang Kyung Tae terkejut dan mengatakan apakah itu benar kau adalah Chosang saudaraku. Di waktu yang bersamaan Chosang langsung mengambil posisi akan memukul, ia berbalik dan langsung mengarahkan serangan kuat ke wajah Kyung Tae. Dengan serangan tiba-tiba ini Kyung Tae bergumam kalau ia tak akan sempat menghindari pukulan ini, namun tiba-tiba saja Yongjin langsung muncul dan menahan pukulan itu dengan wajahnya, sehingga ia pun langsung pingsan dan mengatakan kalau ini adalah pukulan yang bagus. Setelah sadar Yongjin mengatakan kalau ia tak bisa merasakan wajahnya, di sana ia melihat kalau mereka berdua masih saja bertengkar. Sambil tersenyum Kyung Tae mengatakan kepada Chosang kalau sambutan pertamamu ini kepadaku setelah 3 tahun bukankah terlalu berlebihan. Dengan wajah kesal Chosang mengatakan berhentilah mengatakan omong kosong. Melihat mereka berdua Yongjin bergumam kalau sepertinya mereka sudah saling kenal dan sepertinya mereka juga cukup dekat kalau dilihat dari tingkah Chosang yang aneh. Kyung Tae kemudian menanyakan mengapa Chosang datang ke sekolah ini dengan wajah yang berbeda. Kyung Tae bilang apakah mungkin kau berniat memburu para pembuli sebagai balas dendammu atas kejadian 3 tahun yang lalu. Mendengar itu dengan wajah kesal Chosang langsung mendaratkan pukulan ke wajah Kyung Tae, namun Kyung Tae langsung membalasnya dengan pukulan telak ke perut Chosang. Chosang pun tumbang dan bergumam kalau ini terasa seperti sedang dipukul dengan palu godam. Melihat itu Yongjin terkejut dan mengatakan kalau ini adalah pertama kalinya Chosang terjatuh. Yongjin bergumam aku tak menyangka Chosang yang selalu menang dengan mudah menggunakan kekuatan fisiknya yang sangat luar biasa harus tumbang hanya dengan sekali pukulan. Kyung Tae kemudian memanggil Chosang saudara dan bilang kalau Chosang terlihat sangat bersemangat padahal ia hanya mengalahkan para pembuli lemah yang ada di sekolah. Kyung Tae bilang aku bahkan tak sekuat itu di sekolah ini namun kau sudah tumbang seperti ini hanya dengan sekali pukulan. Kyung Tae memperingati Chosang untuk tidak meremehkan orang-orang dari sekolah handok karena mereka semua tak bisa Chosang kalahkan. Dengan wajah sangat kesal Chosang bilang benarkah kesini kau lawan aku. Melihat perselisihan yang semakin memanas Yongjin kemudian menghampiri mereka dan meminta mereka untuk berhenti. Kyung Tae bilang kalau Yongjin tak perlu merasa khawatir karena ia hanya sedang menyapa saudaranya yang sudah lama tak ia lihat. Kyung Tae kemudian pamit dan mengatakan kepada Chosang kalau akulah yang akan mengalahkan Cheolmin karena aku sangat membutuhkan kalung anjing itu jadi sebaiknya berhentilah menghalangi jalanku. Mendengar itu emosi Chosang semakin meledak, ia berteriak dan mengatakan kalau ia sama sekali tak tertarik dengan para preman itu. Di malam hari terlihat Cheolmin dan saudaranya sedang menghajar para berandalan, walaupun mereka hanya bertiga dan jumlah lawannya sangat banyak namun itu sudah cukup untuk mengalahkan mereka semua. Saudaranya mengatakan kalau ini sangat menjengkelkan berurusan dengan para preman ini, mereka hanya mengganggu akhir pekan kita saja.
Cheolmin kemudian menanyakan kemana saja bulldozer mengapa sampai sekarang ia belum juga terlihat, mereka bilang kalau sudah seharian ini mereka juga tak melihatnya, mengetahui itu Cheolmin merasa khawatir padanya. Sementara di tempat lain terlihat bulldozer sedang bertemu dengan Kim Yong si duo kembar, di situ Kim Yong menawari bulldozer bergabung dengannya untuk mengalahkan Chosang, mendengar itu bulldozer menjadi kesal dan mengatakan berhentilah membicarakan tentang bajingan itu. Bulldozer bilang semua orang juga sudah tahu kalau kau sedang mengincar kalung milik saudaraku Cheolmin jadi berhentilah main-main denganku, sambil tersenyum Kim Yong kembali membujuk Bulldozer dan mengatakan untuk tak perlu membawa-bawa nama Cheolmin karena mereka hanya perlu menghancurkan Chosang. Kim Yong bilang kita adalah korban dari perbuatan Chosang kita seharusnya hidup bahagia di sekolah ini. Mendengar itu Bulldozer akan memukul Kim Yong dan mengatakan apa yang sebenarnya sedang kau rencanakan mengapa kau mendekatiku. Kim Yong bilang berhentilah berpikiran yang aneh-aneh saat ini aku hanya ingin menghancurkan monster sialan itu. Kim Yong bilang apakah kau tak merasa kita sudah dianggap sebagai pembuli yang bodoh hanya karena Chosang si bajingan itu telah memukuli kita. Cerita kemudian berpindah pada keesokan harinya, di sekolah terlihat trio preman pasar menghampiri Chosang dan mengatakan kalau mereka telah menganggap Chosang sebagai pemimpin mereka yang baru. Mereka lalu tunduk dan memberi hormat kepada Chosang dan bilang kalau mulai saat ini mereka bertiga akan melayani Chosang sepenuh hati. Seyop bilang kalau kemampuan Chosang sangat luar biasa terutama saat menggunakan piring dan sendal untuk menghajar orang lain. Seyop juga bilang saat hari pertama ia dipukuli ia lambat menyadari kalau Chosang sebenarnya adalah calon masternya. Sambil tertawa layaknya seorang preman pasar Seyop bilang kalau mereka bertiga akan menggabungkan kekuatan mereka dengan Chosang walaupun kekuatan mereka sangat lemah. Melihat itu Chosang dan Yongjin hanya memperhatikan tingkah konyol mereka, tak berhenti sampai di situ mereka bahkan telah mengatur bagaimana cara agar Chosang bisa mengambil kalung milik Cheolmin. Chosang pun mulai kesal dan mengatakan akan kupastikan menghajar kalian kali ini dengan sangat baik. Chosang lalu menanyakan mengapa mereka sangat tergila-gila dengan kalung anjing, mereka secara kompak menjawab kalau semua ini demi uang, DVC adalah kesempatan bagi siswa miskin seperti mereka untuk menghasilkan uang hingga ratusan juta, mereka bilang untuk mendapatkan itu Chosang harus ikut bersama mereka. Mendengar itu Chosang semakin kesal dan mulai bangkit dari tempat duduknya, sementara mereka masih saja memikirkan tentang langkah selanjutnya, mereka bilang kalau Chosang menang maka mereka tak perlu lagi menjadi seorang pemalak dan mereka juga tak perlu khawatir lagi dengan masalah rokok. Di waktu yang bersamaan Chosang langsung menerjang ke arah mereka dengan penuh amarah dan langsung menghajar mereka, mereka pun terlempar keluar dari kelas dan segera melarikan diri. Di dalam kelas Yongjin menghentikan Chosang yang mengamuk, sambil berteriak Chosang mengatakan jika kalian datang lagi padaku dan mengatakan omong kosong itu lagi aku pasti akan membunuh kalian semua. Yongjin bilang kalau sepertinya mereka hanya ingin berteman namun sayangnya temperamen Chosang sangat gila, Chosang lalu menggendong Yongjin dan mengatakan kalau ada yang ingin ia bicarakan. Cerita flashback memperlihatkan hari di mana mereka bertemu dengan Kyung Tae. Saat itu mereka sedang berjalan pulang ke rumah. Yongjin menanyakan siapa Chosang sebenarnya mengapa senior kelas 2 mengenalinya dan juga memanggilnya saudara. Chosang kemudian menurunkan Yongjin dari punggungnya dan mengatakan kalau ia tak ingin membicarakan hal pribadinya kepada Yongjin. Chosang juga bilang kalau ia meminta maaf untuk hari ini karena telah memukulnya dan setelah hari ini Chosang bilang kalau ia tak akan mengganggu Yongjin lagi. Mendengar itu Yongjin bilang mengapa kau menyembunyikan sesuatu dariku padahal sebelumnya kau telah menganggapku sebagai teman. Chosang yang merasa canggung dengan situasi ini ia sama sekali tak bisa berkata apa-apa, ia bergumam aku tak membenci orang ini namun bisakah aku menceritakan semua padanya. Chosang yang sudah tak tahan lagi ia pun melarikan diri dan mengatakan kalau ia akan menceritakannya besok di sekolah. Di atap sekolah inilah saatnya Chosang akan menceritakan semua tentang alasan dia masuk ke sekolah ini, namun ia merasa sangat canggung karena merasa situasi ini sangat mirip dengan seseorang yang mencoba berbaikan dengan pasangannya. Dengan rasa canggung Chosang memulai dengan meminta maaf kepada Yongjin atas ucapannya yang kemarin. Yongjin bilang kalau adik kecilmu ini sudah memaafkanmu jadi ceritakanlah semua tentangmu. Chosang mengatakan kalau ia sebenarnya 2 tahun lebih tua dari Yongjin ia berhenti sekolah karena punya masalah sewaktu SMP. Sebelum melanjutkannya Chosang memegang bahu Yongjin dan memperingatinya untuk tidak memanggilnya kakak hanya karena dia 2 tahun lebih tua. Yongjin menjawab kalau baiklah lalu bagaimana dengan Kyung Tae yang mereka temui kemarin.
Chosang bilang kalau ceritanya sangat panjang, kami dulu hanya berada di SD yang sama dan itu juga bukan alasan ia masuk ke sekolah ini. Chosang mengatakan kalau alasan sebenarnya ia masuk ke sekolah ini karena ia mengikuti satu siswa bernama Jikwang. Dia adalah rekan terdekat Do Kyung, ketua komite sekolah yang dikenal sebagai raja sekolah ini. Keluarga Jikwang punya lusinan gedung besar dan merupakan orang terkaya kedua di bisnis real estate. Chosang bilang bajingan itu punya segalanya dan seleranya sangat buruk dengan memperlakukan manusia layaknya mainan dan dialah orang yang ingin aku bunuh dengan tanganku sendiri. Di waktu yang bersamaan di tempat lain saat ini Jikwang sedang berlatih di mana saat ini Kyung Tae menjadi samsak tinjunya. Di sini Kyung Tae benar-benar dihajar habis-habisan karena saat ini ia sangat membutuhkan uang dan cara tercepat untuk mendapatkan uang adalah dengan menjadi samsak tinju dari Jikwang. Jikwang mengatakan kepada Kyung Tae agar tidak tumbang dulu karena dia adalah kantung pasir senilai 2 juta dalam 15 menit. Dan setelah waktu habis Jikwang masih melanjutkannya dan menendang ke arah wajah Kyung Tae. Walaupun Kyung Tae berhasil menahannya namun tendangan itu sangat kuat sampai-sampai hidungnya mengeluarkan darah dan lengannya hampir saja patah. Rekan Kyung Tae kemudian menghampirinya dan mengatakan apakah Kyung Tae baik-baik saja. Jikwang kemudian mengeluarkan uangnya dan mengatakan kalau ia ingin membayar Kyung Tae untuk satu ronde lagi, jadi berhentilah merengek. Diketahui selain kaya raya dan petarung kuat, Jikwang juga menguasai bahkan sampai 10 jenis bela diri. Rekannya kemudian memohon kepada Jikwang untuk tidak melanjutkannya karena kondisi Kyung Tae saat ini sudah cukup parah. Jikwang bilang sebaiknya Kyung Tae tak usah merengek karena ia sangat menyukai memukul seseorang dengan darah campuran dan lagi pula saat ini sangat sulit mendapatkan uang jika hanya ingin mengandalkan kerja paruh waktu. Merasa bosan Jikwang bilang kalau sepertinya mencari anak baru akan menarik dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Ketika Jikwang sedang beristirahat, seorang pria bernama Dekol datang dan mengatakan apakah Jikwang ingin melihat wajah baru dari para kandidat pelelangan. Diketahui kalau pria ini adalah komite perencanaan DVC yang mengatur jalannya pertandingan sehingga ia mengetahui semua calon kandidat petarung. Jikwang bilang jauhkan itu dariku, aku tak begitu peduli dengan pelelangan itu, aku tak peduli siapapun lawannya, aku hanya bertarung untuk bersenang-senang. Jikwang kemudian menyuruh Dekol untuk segera menyingkir dari hadapannya dan berhentilah membuat keributan di sini. Di waktu yang bersamaan pria lain datang bernama Myung So, dia adalah calon petarung DVC yang disponsori langsung oleh Daekol. Melihat kelakuan Jikwang yang memperlakukan sponsornya sangat tidak ramah, Myung So mengatakan kalau kelakuan Jikwang sangat kasar. Jikwang kemudian bangkit dari tempat duduknya dan mengatakan berhentilah menggonggong saat pemilikmu hanya diganggu sedikit. Mendengar itu Myung So melepas bajunya dan bersiap bertarung. Ia mengatakan kalau Jikwang lah yang telah memulainya. Melihat itu Dekol menjadi sangat panik dan bergumam kalau ini sangat gawat, mengapa petarungnya sangat bodoh malah menantang Jikwang untuk bertarung. Daekol kemudian bilang majulah sini, aku akan mematahkan kaki kecilmu itu. Tak lama kemudian terjadi benturan keras yang membuat para murid lainnya menjadi ketakutan melihat pertarungan mereka. Sepulang sekolah seperti biasa Chosang dan Yongjin pulang bersama. Yongjin menanyakan mengapa Chosang menargetkan Jikwang, orang nomor 2 di sekolah ini. Yongjin bilang mau sekuat apapun Chosang itu sangat mustahil untuk mengalahkan Jikwang karena dia bukanlah orang sembarangan seperti para pembuli yang sebelumnya Chosang lawan. Yongjin bahkan meremehkan Chosang dengan mengatakan kalau Chosang ibarat seperti telur yang ingin menghancurkan sebuah batu, jadi itu akan sangat mustahil. Mendengar itu Chosang tertawa dan mengatakan kalau aku adalah telur yang besar. Ia kemudian tersenyum dan mengatakan kalau ia akan menunjukkan pada Yongjin bagaimana si telur ini akan menghancurkan batu itu. Mereka kemudian berhenti ketika melihat anak para bangsawan sedang dijemput dengan sangat megah dan banyak pengawal mengikuti mereka. Yongjin bilang kalau mereka menempatkan para pengawal di sekeliling mereka untuk keamanan karena di tahun sebelumnya ada kejadian teror yang menyerang para tuan muda itu. Chosang kemudian menarik Yongjin pergi dan mengatakan kalau sebaiknya kita pergi mencari makanan saja karena saat ini aku sangat lapar. Dari kejauhan dua bulldozer sedang mengawasi Chosang. Mereka ternyata telah sepakat bekerja sama untuk memberi pelajaran kepada Chosang yang entah apa yang akan mereka rencanakan. Sambil tersenyum bulldozer mengatakan dasar Chosang bajingan, tersenyumlah kau sekarang selagi kau masih bisa. Di malam hari terlihat Chosang sedang berlatih. Sambil berlatih ia memikirkan tentang perkataan Kyung Tae di hari itu. Ia menjadi sangat kesal karena merasa diremehkan bahkan membuat samsak tinjunya menjadi rusak. Selain itu ia juga memikirkan tentang perkataan Yongjin kalau memukul batu dengan telur itu adalah hal mustahil. Chosang kemudian menelan beberapa obat dan mengatakan kalau ia bisa menghancurkan segalanya.
Keesokan harinya Chosang sedang bermain basket dengan murid yang lainnya, melihat tubuh Chosang Yongjin bergumam kalau sepertinya tubuh Chosang semakin membesar dan auranya juga semakin kuat. Anak yang lainnya benar-benar dibuat kewalahan menghadapi Chosang dalam bermain basket, mereka bahkan tak berani mendekatinya karena Chosang benar-benar terlihat seperti gorila yang memegang bola, mereka saling menyuruh satu sama lain untuk menghentikan Chosang karena mereka bilang tak mau mati muda. Chosang kemudian mulai melewati satu persatu dari mereka dengan memasang wajah yang sangat menyeramkan, bukannya merebut bola dari Chosang mereka malah mengatakan untuk menghindarinya dan berikan dia jalan. Di depan ring bulldozer tepat berdiri di sana dan mencoba menahan Chosang, Chosang mengatakan kepada bulldozer untuk tidak takut karena ini hanyalah olahraga, mendengar itu bulldozer maju dan mengatakan aku akan menghentikanmu bajingan. Dan setelah pertandingan itu berakhir terlihat bulldozer sangat murung karena wajahnya kembali babak belur, saudaranya menertawainya dan mengatakan apakah kau habis dihajar oleh orang gila itu lagi? Bulldozer bilang si bangsat itu menabrak kepalaku memangnya aku bisa apa? Tak lama bulldozer kemudian berhenti ketika melihat siswa lain sedang membuli seseorang, ia tersenyum seperti sedang memikirkan sebuah rencana. Preman itu mengatakan untuk mengganti rugi karena telah mengotori bajunya dan juga biaya atas kerusakan moodnya saat ini, di waktu yang bersamaan tangan bulldozer langsung melayang di wajah preman itu. Bulldozer kemudian menanyakan apakah kau baik-baik saja babuku, melihat kelakuan saudaranya mereka sama sekali tak percaya dan mengatakan kalau otak bulldozer mungkin sudah rusak akibat dihajar Chosang. Tak cukup sampai di situ bulldozer kembali menghajar preman itu sambil mengatakan untuk tidak mengganggu babunya lagi, setelah itu sambil tersenyum jahat bulldozer mengatakan kepada pria itu kalau mulai sekarang dia akan dipromosikan menjadi teman. Sepulang sekolah Chosang mengatakan kepada Yongjin kalau hari ini dia ada urusan jadi mereka tak bisa pulang bersama, awalnya Yongjin tetap memaksa ingin ikut namun Chosang mengatakan kalau ini adalah masalah pribadi. Sambil berjalan Chosang bergumam kalau ia akan pergi mencari Jikuang di ruang komite siswa, dan ketika melewati ruang kelas 3 seseorang menghentikannya dan mengatakan mengapa si gila dari kelas 1 berada di tempat ini, Chosang bilang hei teman aku sangat tersentuh para senior mengenaliku. Pria itu mengatakan ada apa dengan si bajingan ini mengapa kau memanggilku teman apakah otakmu sudah hilang separuh, apakah kau mau bermasalah dengan seniormu bocah sialan. Namun Chosang malah bilang segeralah menyingkir dari jalanku jika kalian tak mau terkena pukulanku, mendengar itu mereka pun tertawa dan mengatakan sesuai rumornya bocah ini memang sudah tidak waras. Nah sekian dulu pembahasan kita kali ini, jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya, Sobat Manhwa undur diri, bye-bye.